Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Tete Nugraha. Pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana kita melakukan manajemen profile. Oke, jika teman-teman perhatikan, ketika teman-teman berhasil membuat project Spring, by default dia ada satu file yang namanya application properties. Nah, ini adalah properti yang bisa kita gunakan untuk melakukan misalkan manajemen koneksi ke database, terus misalkan koneksi ke Kafka, koneksi ke RabbitMQ, eh, atau resource yang lebih ke eksternal kayak misalkan provider email, provider eh, SMS seperti itu. Namun di sini saya akan coba menggunakan bagaimana sih kita menggunakan macam-macam dari ini misalkan nih application properties. Ini kan yang pertama kita aplikasi akan baca. Kemudian bagaimana jika kita ingin menggunakan properti yang ada di dev, kemudian di SIT ataupun di prod. Misalkan. Nah, seperti ini. By default kita membuat project Spring, maka application properties ada satu seperti ini ya. Nah, kita misalkan si servernya uh, running di port 8080. Kemudian kita run. Oh, sorry. Ininya harus di configuration. Dihilangkan. Oke. Jika kita run lagi, maka kita bisa lihat bahwa no active profile set, yang artinya aplikasi yang running ini membaca application properties yang ada di file ini. Kemudian jika kita ingin membaca, bagaimana sih jika kita ingin membaca profile dari dev ini misalkan ya. Dev ini kita portnya jadi 1, kemudian SIT kita ubah jadi 8082 dan di prod misalkan 8083. Nah, ada berbagai macam cara untuk kita membaca settingan properti. Salah satunya yaitu dari IDE kalian. Kalau di sini saya menggunakan IntelliJ. Di sini ada PM option. Nah, kalian bisa ketik minde spring profiles active sama dengan dep, yang artinya si dep ini akan membaca properti yang ada di ini application/dev. Nah, ini yang akan dibacanya. Oke, kita cek. Kita running ulang. Nah, seperti ini. Dia akan membaca profile dev. Kemudian profile SIT misalkan. Oke, running. Nah, seperti ini SIT. Kemudian prod. Oke. Dan dia akan aktif di profile prod dengan port 8083. Nah, cocok. Nah, lalu bagaimana sih jika kita ingin menjalankan sebagai jar misalkan ya, atau misalkan via command line. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Gradle sebagai build toolnya. Kalau kita by default si application properties-nya tuh runningnya seperti ini. Gradle boot run. Nah, seperti ini. Nah, kita cek no active profile set, yang artinya dia membaca default property seperti ini. Lalu bagaimana jika kita ingin memilih salah satu dari yang dev, SIT sama prod? Nah, kita bisa cukup mengetikkan komen seperti ini. Nah, ini.
Gradle, bootrun, / argumen, kemudian keyword yang tadi. Nah, seperti ini. Kita bisa isi dep, misalkan SIT atau prod. Nah, kita coba prod di sini ya. Oke, 8083. The following one active profile is prod. Nah, oke. Cukup sekian tutorial kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar banyak lagi. Yang intinya, profile ini bagaimana sih kita membedakan resource untuk aplikasi kita. Misalkan ya, kalau di lokal kan aplikasi database mungkin kita installnya di lokal, misalkan ya koneksinya di lokal, misalkan localhost MySQL. Namun beda kan apabila di prod udah beda, dia ada di server lain, SIT juga sama. Nah ini hal-hal yang semacam itu yang akan sangat bermanfaat jika menggunakan manajemen profile. Oke, cukup sekian. Terima kasih.